Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau ngomongin masalah posisi kencing ataupun posisi buang air kecil, nah ini bagaimana? Berdirikah, dudukkah, ataupun jongkok? Nah, silakan tulis di kolom komentar tentang posisi buang air kecil teman-teman. Kalau wanita mungkin pada umumnya itu adalah jongkok. Nah, tetapi kalau laki-laki ini bisa berdiri, bisa duduk, bisa jongkok ya, tergantung dari kebiasaan. Nah, teman-teman ya, pada umumnya kalau laki-laki itu sudah turun-temurun, kebanyakan itu posisi buang air kecilnya itu pasti berdiri. Nah, lihat saja kalau seandainya di tempat-tempat umum ya, baik perkantoran, mall, ataupun tempat umum lainnya, itu malah disediakan tempat buang air kecil untuk laki-laki itu yang nempel di pojok-pojok itu ya, berbaris, itu semuanya tinggal berdiri. Nah, jadi bagaimana kalau posisi teman-teman? Silahkan tulis di komentar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas posisi kencing yang baik untuk kesehatan teman-teman, karena posisi kencing juga bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, jadi jangan salah sangka ya, ataupun jangan menganggap sepele. Nah, teman-teman yang belum pernah buang air kecil jongkok ataupun kencing jongkok, coba ya, karena ini bisa jadi perubahan untuk teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah ya kencing dalam posisi jongkok, mungkin tanpa disadari. Yang paling sering adalah ketika teman-teman buang air besar. Nah, itu sekalian ya, ataupun posisi kencing yang duduk. Nah, padahal kalau seandainya teman-teman posisi kencingnya itu jongkok, ini pengosongan kantong urin ataupun kandung kemihnya akan cepat kosong. Kemudian kecepatannya juga akan lebih cepat. Dan sisa urin di dalam kantong kencing tersebut akan lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman berdiri ya. Kalau teman-teman berdiri, ya pertama pancarannya nggak sekuat posisi jongkok. Yang kedua, lama untuk mengosongkan waktunya tidak secepat teman-teman posisi jongkok. Dan juga ketika teman-teman posisi berdiri, sisa urin ataupun air kencing itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman posisi jongkok. Nah, jadi teman-teman termasuk golongan yang mana? Nah, kalau seandainya wanita yang sudah saya jelaskan tadi, ya memang rata-rata itu akan kencingnya dalam posisi jongkok. Nah, kalau seandainya wanita posisi kencingnya berdiri, ya nggak bisa ya. Malah itu akan kemana-mana, nyiprat kemana-mana ya, basah semua. Apalagi kalau seandainya di tempat-tempat umum. Nah, kalau seandainya laki-laki posisi berdiri itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Ini bisa meningkatkan resiko untuk infeksi dari saluran kemih ya, bisa kemana-mana karena saat kencing kan itu pasti nyiprat kemana-mana ya. Nah, bisa saja itu menularkan ke orang lain. Nah, jadi ada beberapa keluhan ya ketika teman-teman mengalami infeksi saluran kemih. Nih, saya jelaskan sedikit ya. Misalkan teman-teman nyeri ataupun perih ketika buang air kecil. Kemudian kalau buang air kecil itu tidak bisa ditahan ataupun tak tertahankan. Nah, ketiga, teman-teman kalau seandainya buang air kecil itu tidak tuntas rasanya ya, masih ada yang ingin keluar. Walaupun sebenarnya itu sedikit. Kemudian juga rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Nah, saat teman-teman mengalami infeksi, teman-teman bisa saja perut bagian bawahnya itu tidak nyaman ya. Nah, kemudian warna urin itu bisa berubah. Nah, warna urin juga bisa berubah ya, selain jernih dan juga kuning muda. Nah, bisa saja warna urinnya juga warna kemerahan ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengalami
lelah, ya lesu, tidak enak badan, ya badannya terasa pegal-pegal. Nah, itu gejala umum yang sering dialami. Nah, teman-teman, infeksi saluran kencing tadi kalau seandainya ringan itu bisa sembuh sendiri ya, tetapi ya rata-rata itu memang membutuhkan pengobatan untuk infeksi saluran kemihnya. Nah, kalau seandainya infeksi saluran kemihnya tidak diobati dengan baik, ya ini bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya, bisa mengganggu fungsi ginjal, ya bisa ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Dok, jadi apa manfaatnya kalau kencing sambil jongkok? Nah, jadi teman-teman ya, posisi kencing sambil jongkok ini memang ada manfaatnya. Ini menurunkan resiko teman-teman untuk terkena infeksi saluran kemih tadi, ya, infeksi saluran kencing. Kemudian dengan infeksi saluran kencing ketika teman-teman sudah mengalaminya dan teman-teman posisi kencing jongkok, itu akan jauh lebih mudah untuk mengeluarkan urin secara keseluruhan. Jadi sisanya tinggal sedikit. Nah, dibandingkan kalau seandainya teman-teman posisi kencingnya itu berdiri. Nah, untuk mengosongkan urin semua itu kan akan dibutuhkan usaha yang lebih ya. Ya, karena itu butuh dorongan otot-otot panggul ya, otot-otot ya sekitar pinggang ya, otot-otot di kandung kemih itu sendiri ya. Nah, ini akan ada usaha ekstra dibandingkan dengan teman-teman posisinya jongkok. Nah, beda cerita tadi kalau seandainya teman-teman posisi kencingnya jongkok tadi. Ya, kalau posisi jongkok ya teman-teman otot punggung, otot pinggul, ya itu akan jauh lebih rileks. Nah, kalau posisi berdiri itu akan lebih tegang. Apalagi kalau teman-teman sedang terkena infeksi saluran kemih. Kemudian kalau teman-teman kencingnya sambil jongkok, ya ini sama seperti ketika teman-teman buang air besar. Ya, posisi paha itu kan akan sedikit menekan ke bagian perut bagian bawah. Nah, itu makanya jauh lebih mudah ya buang air kecilnya. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman buang air kecilnya itu memang sampai tuntas, ya bakteri-bakteri yang ada di kandung kemih ataupun yang bersisa itu kan sedikit. Nah, jadi menurunkan resiko teman-teman terkena infeksi tadi. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman buang air kecilnya tuntas, ya keinginan buang air kecil yang berulang-ulang itu kan tidak ada. Kalau teman-teman buang air kecilnya jadi berulang-ulang akibat tidak tuntas, ya kemudian akhirnya mungkin teman-teman akan berkeinginan untuk menahannya, tahan sajalah nih biar sekalian nanti. Nah, ini malah nanti beresiko teman-teman terkena batu saluran kemih. Nah, ini kan repot ya, gara-gara menahan air kencing akhirnya teman-teman tercipta ataupun terbentuknya batu. Dok, apakah pria sehat itu wajib kencing jongkok? Nah, jadi teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kencing jongkok itu manfaatnya banyak sekali. Nah, ini bisa saja teman-teman mulai sejak dini. Nah, teman-teman biasakan kencing jongkok supaya terhindar dari infeksi saluran kemih. Ya, kalau memang terkena infeksi saluran kemih itu cepat sembuh ya. Kemudian juga bisa mencegah keinginan untuk menahannya ataupun nanti terciptanya batu akibat teman-teman suka menahan buang air kecil. Nah, teman-teman, kencing jongkok ini juga harus teman-teman perhatikan. Misalkan situasi dan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan, misalkan teman-teman di toilet umum rame, kebersihan toiletnya jelek, ya harus hati-hati ya. Nah, jadi itu dilihat juga situasi dan kondisinya. Kalau dikatakan wajib, itu tergantung pilihan teman-teman sendiri. Tapi kalau ditanya saran saya baiknya bagaimana, saran saya sebaiknya kencingnya jongkok. Nah, jadi bukan hanya wanita, itu laki-laki juga harus membiasakan kencing jongkok. Oke teman-teman, mungkin kebiasaan ini terdengar sepele ya, tapi sangat besar ataupun sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.